Oke, Ya, oke silakan dokter. teman-teman. Materi yang terakhir adalah inovasi bagaimana mengatasi keracunan. Saya kira hampir semua Anda yang di sini 300 orang ini pasti bingung ya. Tadi Dokter Maha bilang ada keracunan alami, non alami, alaminya ada 6, non alaminya ada 7 gitu. Terus kami bagaimana mengatasinya? Karena di sekolah nggak diajari, bener nggak? Di kurikulum kedokteran, dokter spesialis, ataupun keperawatan, kebidanan, farmasi. Oke, suaranya terdengar apa enggak? Jelas apa enggak, Mas? Jelas dok, sangat jelas Oke. dok. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dalam kondisi begini, apa yang harus dilakukan? Karena ini kondisi emergensi, maka kita harus mempunyai sebuah pusat racun. Dan itu sudah ada di dalam WHO, di mana WHO sudah bilang bahwa pusat racun itu mempunyai fungsi, yaitu fungsi informasi keracunan, unit perawatan, pendidikan dan pelatihan, toxicovigilance untuk environment ya, untuk lingkungan, dan layanan laboratorium. Dan struktur fungsi pusat racun itu berbeda-beda di tiap negara. Kemarin kan saya cerita saya baru pulang dari Malaysia. Di Malaysia fungsinya mereka itu karena farmasi ya, mereka bukan dokter, farmasi. Jadi dia tidak ada fungsi unit perawatan. Jadi dia hanya informasi keracunan, pendidikan, pelatihan, dan toksikovigilan. Nah, layanan laboratorium dan unit perawatan mereka kolaborasi dengan rumah sakit dan juga dengan laboratorium. Tapi di Indonesia aku pinginnya semuanya. Karena kan ya kita ini harus kolaborasi dengan semuanya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Siap dok. Nah, ini dia. Jadi latar belakangnya ya kasus keracunan Indonesia sangat banyak ya. Anda lihat di data saya banyak banget ya. Ketidakadaan antivenom ataupun antidot. Dan sebetulnya WHO udah ngomong kita harus bisa mereduksi itu. Dan terjadinya biodiversity emergency dan bioprospektif daripada venom dan poisonnya sendiri. Oke, lanjut. Jadi ini semua inisiasi dimulai oleh Indonesia Toxinology Society di tahun 2012 ya teman-teman ya. Ya perjuangannya panjang sekali. Ya kalau aku ceritakan nanti nggak selesai training ini Sampai subuh dok. sampai subuh. Nah, jadi kalau melihat hal itu, maka kita mulai membuat deskripsi masalah. Pertama, simptom kematian dan kecacatan akibat keracunan. Kita tahu ya, tadi kita udah cerita tentang peristiwa Kanjuruhan, peristiwa ethylene glikol yang minum sirup obat batuk, yang tadi itu ada orang-orang yang di rumah sakit jiwa minum bareng-bareng makan kecubung ya. Nah, itu kejadian toh. Nah, belum lagi yang cerita Jessica Cyanida lah dan segala macam. Anda banyak melihat kasus-kasus kriminal di Indonesia diwarnai dengan keracunan. Benar nggak, Mas? Nah, jadi Betul. problem-problem itu banyak yang karena penanganan yang tidak tepat. Jujur aja, banyak kasus kematian disebabkan karena dokter atau perawat atau puskesmas nggak tahu caranya first aid dan pengobatannya. Cuma tahu antivenom ular, ya gitu aja, ya toh. Dan kasus-kasus itu sulit karena identifikasi jenis racun atau bisanya itu tidak mudah. Oleh sebab itu, memang belum ada pedoman nasional, belum jadi program prioritas. Nah, itu semua udah kita coba pedoman nasional kita buatkan. Programnya ada di P2, tapi yang program untuk keracunan non alami belum ada. Moga-moga nanti Pak Prabowo setuju ya untuk membuat ini menjadi sebuah poison center yang bukan hanya direktorat, tetapi sebuah badan poison center. Doanya aja. Kalau yang doa 300-an tadi ya, tadi 300 orang toh. Nah, 300-an ya Betul. lebih. Heeh, kalau cuma aku sama Mas Yudi juga mandi ya. Mana Mas Yudi nggak pernah doakan aku ya. Toh. Mas Dado doakan apa enggak dia bikin bakso toh gitu ya. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini benchmarknya. Kita udah benchmark ke banyak negara. Dan akhirnya kita buat kesimpulan, kita butuh sebuah poison center. Ini ada 6 negara yang kita benchmark ya. Perbandingan gitu. E-booknya sudah dikirim yo nanti Bu Oki ya nanti setelah ini selesai dikirim tenang aja. Nanti kalau Mas Yudi lupa tak cubitin ya. Oke Hmm. lanjut yuk. Wah teman-teman ini rupanya saking bersemangatnya ya pingin cepet e-booknya datang gitu ya. Nah ini WHO guideline-nya yang sudah kita buatkan dalam pedoman nasional ya. Oke, lanjut. Nah, mengapa virtual poison center perlu? Dulu saya tuh pinginnya berupa gedung, Mas, office gitu lah ya, biar agak Hmm. keren. Masa orang nggak punya kantor? Kalau sampean
tanya dokter mah kantornya mana? Gak ada mas, gitu kan ya lucu toh ya toh. Iya, Tapi iya, iya. sekarang saya baru sadar bahwa kantor tuh gak penting. Hmm. Yang penting adalah sistem, ya kan? Nah, akhirnya saya membuat virtual poison center dengan kantor tidak jelas, tidak masalah. Tetapi sistem berjalan terus. Dan sebetulnya poison center virtual ini sudah kita mulai sejak tahun 2014, 10 tahun yang lalu. Waktu itu sih masih gigitan ular. Terus 2017 itu tambah. Eh, Waktu itu sengatan ubur-ubur sama sengatan tawon ya Mas ya. Nah sekarang baru yang non alami tadi. Jadi kita ini banyak pulau, pulaunya aja 17.000. Kalau office ya susah toh ya. Nah orangnya aja 279 juta. Nah kalau office-nya di Jakarta, terus pindah IKN, susah tuh Anda, ya kan? Tapi kalau virtual, Anda bisa ketemu kami kapanpun. Asalkan punya sinyal internet gitu ya. Saya belum mikirkan gimana kalau blank area, belum kepikir. Raja Ampat yang blank area aku belum kepikir. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi kalau Raja Ampat yang bagus sinyalnya kayak di Waisa itu kan bagus ya, Kepulauan Misol dan sebagainya bagusnya itu gak apa-apa. Tapi kalau Sari apa tuh Salawati ya, aku pernah uh, syuting di Salawati gak ada sinyal itu. Nah, itu aku gak tahu gimana ya. Kemudian kita ini puskesmasnya banyak, 10.000. Rumah sakitnya 3.000. Transportasinya susah karena antar pulau. Maka yang paling cocok ya virtual, gitu Mas ya. Bisa Iya, iya. dibawa di HP. Kalau Mas Yudi tanya, dokter mah kantornya di mana? Di HP Mas. Kan dibawa kemana-mana gitu kan ya. Nah, jadi itu lebih Berarti praktis. di langit ya dok, di cloud ya. Iya, betul. Lanjut, yuk, yuk, yuk. Nah, jadi virtual ini berupa aplikasi di mana ada panic button, di mana Anda bisa chatbot dengan AI. Jadi kalau aku tidur kayak sekarang nih, aku mau terbang nih ke pesawat ya, mau pulang ke Jakarta dari Samarinda. Anda tetap akan bisa bekerja karena AI saya akan menjawab. Kemudian edukasi-edukasi udah tak tulis di situ. Jadi Anda bisa menemukan yang tadi teman-teman bingung apa e-book dan sebagainya udah bisa diakses. Cuma gini loh teman-teman, Virtual Poison Center ini kan yang launching saya, yang launchingnya Pak Menkes belum gitu. Jadi Hmm. Anda akan bisa mengakses dengan aplikasi yang punya saya, hanya saja yang masuk di Satu Sehat nunggu Pak Menkes gitu loh. Nanti tak kasih linknya, ada kok linknya yang pakai Play Store ya. Nah nanti kalau Satu Sehat otomatis kan nggak usah pakai Play Store, langsung klik Satu Sehat, kami sudah jadi salah satu fiturnya gitu Mas. Nah itu nunggu ya. Ada materi edukasi, jadi yang teman-teman yang bingung e-book tadi udah masukin semua. Dan kalau Anda bingung nanti dirujuk kemana, banyak sekali orang tanya ke saya minta list rumah sakit yang punya antivenom. Gak perlu bingung, karena dengan vaskes terdekat ini, maka mereka bisa menghubungi kami dan antivenom bisa didapatkan kapanpun, dimanapun, dan tidak harus di rumah sakit tertentu. Enak, Mas? Nah, kemudian identifikasi dari AI tentang keracunan Anda. Oke, lanjut. Mimpinya gede, meskipun memang pada kenyataannya dibutuhkan effort yang sangat berat. Jadi nanti pasien dengan poison center ini bisa berhubungan. Anda nanti di situ ada uh, materinya yang pakar. Jadi Anda nggak usah tahu nomor saya, klik langsung ke saya. Gitu. Kemudian poison centernya tadi puskesmas, rumah sakit, kemudian Kementerian Kesehatan teman-teman, wis gak usah bingung ngitungi keracunan berapa, gigitan ular berapa, keracunan metanol berapa, tinggal ngambil narik dari data saya tadi. Gitu. Lanjut. Nah, ini nanti ya, ini fiturnya kayak gini. Ada 5 fiturnya. Jadi di semua fitur ini dengan mudah Anda bisa melakukan panggilan. Gitu. Lanjut. Kalau orangnya banyak, ya ahlinya banyak. Nah, ini saya sudah memulainya di tahun 2022. Saya audiensi kepada Komisi 9 untuk ngomong Indonesia ini butuh loh. Saya pergi ke beberapa Poison Center, salah satunya di Thailand, dan saya mendapatkan beberapa dukungan. Salah satunya adalah alat deteksi kit untuk paraquat. Paraquat itu obat-obat pestisida itu loh ya, untuk pertanian ya, di mana keracunannya di Indonesia sangat tinggi. Lanjut. Nah ini dia. Beberapa teman ahli IT juga memberikan support dengan sebenarnya kami melakukan riset ini udah lama, 2017 sebetulnya. Bagaimana kami mendeteksi dari gambar AI. Waktu itu belum AI ya, masih gambar begitu aja untuk mendeteksi kira-kira dia ular berbisa atau tidak berbisa dan kira-kira jenisnya apa. Dan ternyata itu bisa dilakukan dengan koleksi foto yang saya koleksi selama hampir 10 tahun, kira-kira 30.000 foto. Ya, lanjut. Nah, jadi nanti Anda bisa menemukan virtual poison center ini. Jadi kalau yang sekarang diakses via aplikasi. Nanti kalau sudah dilaunchingkan,
oleh Menteri ya kan ini sudah tak launchingkan sendiri 30 Juli oleh Indonesia Toxinology Society ya kan. Itu masih di Play Store. Tapi kalau udah aplikasi lah ya bentuk aplikasi. Tapi kalau sudah masuk di Satu Sehat nanti lebih gampang karena keluar Satu Sehat langsung masuk fiturnya gitu. Oke, lanjut. Oh, oke, Habis, Dok. udah habis. Ya, Iya. Jadi, ya, dengan teknologi ini, kita akan mempunyai sebuah komunikasi. Sebetulnya, untuk kasus keracunan itu, caranya gampang toh, komunikasi. Ketika Anda berkomunikasi, kayak telemedicine sekarang nih loh, Mas ya. Ketika ya. Anda berkomunikasi, maka akan dengan gampang bisa mengatasi pasien tadi. Dan komunikasi itu akan melimitasi fatalitas yang terjadi secepatnya. Karena misalnya Anda tadi nggak ketemu saya, AI saya akan jawab, gitu kan ya. Kalau misalnya pingin, kok gak mantep AI-nya, gitu kan. Pingin ngomong sendiri sama saya, dalam satu klikan Anda sudah ketemu saya dalam kontak pakar tadi itu. Gitu. Kemudian kalau Anda cari rumah sakitnya, kan bingung tuh ya, apalagi kalau misalnya Mas Yudi ini pergi ke kayak saya nih pergi ke Samarinda gini, rumah sakit di mana kan bingung. Tinggal klik fitur yang lokasi tadi. Jadi dari lokasinya Mas Yudi ke rumah sakit atau puskesmas siapa yang bisa dipanggil, siapa yang ready, nanti saya akan tambahkan nama relawan. Nah, Pro Emergency bisa masuk di situ. Nama relawannya siapa? Pro Emergency. Nah, jadi nanti bisa diakses.